Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang sifat dan akhlak tercela. Sifat dan akhlak tercela yang pertama adalah ghadab. Ghadab adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada rasa marah atau kemarahan. Akhlak tercela ghadab adalah perilaku buruk yang muncul ketika seseorang mengalami marah atau kemarahan. Ini dapat melibatkan tindakan impulsif, kata-kata kasar, atau kehilangan kendali diri secara umum. Sifat marah dapat merusak jiwa kerana dapat menimbulkan kebencian yang berlebih. Maka kita harus mampu mengendalikan berbagai perasaan buruk yang ada pada diri kita, iaitu dengan menekankan perasaan-perasaan itu sekuat tenaga agar tidak memperburuk keadaan. Yang dapat menekankan pengelolaan perasaan itu adalah akal. Akal merupakan sebuah kekuatan yang menuntut kita untuk mencari metode supaya terselesainya masalah. Lawan akal adalah nafsu. Nafsu yang di luar kendali akan melemah sehingga berakibat pada kekalahan kita dapat menapak di kehidupan kita sehari-hari. Bentuk-bentuk ghadab yang pertama adalah menampakkan sikap angkuh kepada orang lain. Yang kedua, merusak sesuatu yang berada di sekitarnya. Yang ketiga, tidak bisa kompromi, diskusi atau bicara secara baik-baik. Yang keempat, mengancam kepada orang yang menyebarkan amarah. Yang kelima, wajah kusam, suram dan cemberut. Yang keenam, mata tajam memerah dan pandangan penuh kebencian. Yang ketujuh, enggan bertemu dan menyapa orang yang membuatnya marah. Timbulnya kemarahan bisa diakibatkan oleh hal-hal sepele, misalnya khilaf, ada orang yang tidak sengaja berbuat kepada kita dan kita merasa marah. Amarah membuat rugi tidak hanya orang lain atau sekitarnya, tetapi juga diri sendiri. Amarah membuat batin tersiksa kerana ada sisi lain yang menyertainya, misalnya dendam, benci, iri dan dengki. Akibat-akibat lain dari kemarahan tersebut, kalau dibiarkan lama-lama akan menjadi penyakit. Baiklah, sifat selanjutnya adalah tamak. Tamak adalah istilah yang merujuk pada sifat-sifat serakah atau keinginan yang berlebih terhadap harta atau kekayaan. Seseorang yang tamak cenderung tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya dan selalu menginginkan lebih banyak tanpa memperhatikan kebutuhan orang lain atau konsekuensi moral dari tindakan serakah tersebut. Sifat tamak dapat dianggap sebagai akhlak tercela dalam berbagai tradisi, moral dan etika. Tamak termasuk satu di antara sifat tercela yang mungkin dimiliki oleh manusia kerana banyak manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki dan selalu menginginkan lebih. Mereka makin mendambakan hal yang tidak ada habisnya tanpa rasa syukur. Tamak adalah kebiasaan buruk yang membuat seseorang menjadi orang yang rakus. Tamak sering diiringi dengan keserakahan, di mana keserakahan tidak selalu tentang pencapaian kekayaan. Serakahan juga dalam dunia pekerjaan, seperti mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Ketiga, keras hati. Keras hati merujuk pada sifat yang sulit untuk diubah, tidak fleksibel atau enggan menerima pandangan atau pendapat orang lain. Seseorang yang keras hati mungkin memiliki keyakinan yang kuat dan sulit dipengaruhi oleh argumen atau pandangan orang lain. Sifat ini dapat menghambat kerjasama dan komunikasi yang efektif dalam interaksi sosial. Dalam konteks moral atau etika, keras hati bisa dianggap sebagai sikap yang tidak terbuka terhadap perspektif dan nilai-nilai yang berada di masyarakat. Contoh-contoh sifat dan akhlak tercela. Yang pertama itu adalah ghadab. Ghadab seseorang individu yang merasa marah dengan cepat saat menghadapi ketidaksepakatan atau tantangan kecil yang kemudian mengekspresikannya dengan kemarahan dan kata-kata kasar atau tidak inklusif. Contohnya iaitu siswa yang sedang bermain dijaili oleh teman-temannya karena merasa terganggu, lalu dia emosi dan melempari temannya dengan batu lalu menyebabkan luka di pipinya. Yang kedua itu adalah tamak. Tamak seseorang yang selalu ingin memiliki sifat banyak harta atau kekayaan, bahkan jika itu berarti mengejar keuntungan tanpa memperhatikan etika atau konsekuensi sosial. Contohnya iaitu seorang yang sudah mempunyai harta tetapi masih ingin memiliki lebih banyak lagi dari harta yang sudah dimiliki. Yang ketiga adalah perilaku keras hati. Individu yang menolak untuk mendengarkan pandangan atau ide-ide orang lain, tidak fleksibel dalam mengubah pendapatnya dan mungkin bersikeras mempertahankan keyakinan dan prinsip-prinsip meskipun ada bukti atau argumen yang mengajukan pertanyaan terhadapnya.
Contohnya yaitu ketika dalam perbincangan atau dalam forum, seseorang kekeh dengan pendapatnya tanpa mendengarkan pendapat orang lain. Ciri-ciri sifat tamak: yang pertama, terlalu mencintai harta yang dimilikinya. Yang kedua, terlalu hemat dalam membelanjakan harta. Seseorang yang terlalu hemat dan enggan membelanjakan harta untuk keperluan kebaikan di jalan Allah, maka ia akan jatuh dalam kebinasaan. Yang ketiga, merasa keberatan ketika mengeluarkan harta untuk kepentingan agama sosial. Orang yang tamak dan merasa keberatan dalam mengeluarkan harta, terutama dalam berbuat kebaikan seperti sedekah, maka orang tersebut dianggap munafik dan kikir. Yang keempat adalah mendambakan kemewahan dunia. Yang kelima, tidak memiliki kehidupan akhirat. Seseorang yang tamak, ia akan selalu mengajar kepuasan dunia dengan mencari harta-harta tanpa memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, orang-orang yang mencintai dunia tidak akan lepas dari 3 perkara. Yang pertama itu adalah kekalutan atau pikiran yang selalu menyertainya. Yang kedua, kepayahan yang tidak henti. Yang ketiga, penyesalan yang tiada berakhir. Hal ini dikarenakan orang yang mencintai dunia, jika telah mendapat sebagian dari harta duniawi, maka nafsunya tidak pernah puas dan terus berambisi mengejar dan yang lebih daripada itu. Adalah penyebab perilaku keras hati. Yang pertama, pengalaman traumatis atau pengalaman masa lalu yang mempengaruhi pola pikir. Yang kedua, kekurangan empati atau kesulitan dalam memahami perspektif orang lain. Yang ketiga, ketakutan terhadap perubahan atau kekhawatiran kehilangan kontrol. Yang keempat, pola asuh atau lingkungan yang mendorong ketidakfleksibelan dalam berpikir. Jadi orang keras hati: yang pertama, tidak terluka hatinya jika berbuat buruk. Ciri-ciri keras hati menurut Islam adalah ketika melakukan perbuatan dosa serta mengalami kebodohan dan ketidaktahuan tentang akhlak. Akidah: seorang tidak terluka hatinya sebab hati yang sehat pasti akan mampu merasakan keburukan atau kebodohan yang menimpa dirinya. Yang kedua, tidak terpengaruh hatinya saat mendengar ayat suci Al-Quran dan tidak terpengaruh. Padahal beberapa orang yang taat akan bergetar hatinya saat mendengar lantunan ayat suci. Yang ketiga, suka bermalas-malasan. Orang yang keras hatinya juga dicirikan dengan berlaku bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan. Ia juga cenderung meremehkan kemaksiatan. Yang keempat, tidak bertobat meskipun terkena cobaan dari Allah yang paling buruk. Tidak terpengaruh oleh hal-hal yang baik juga, bahkan meskipun diberi ujian, musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ia tidak tergugah hatinya untuk bertaubat. Yang kelima, tidak takut kepada Allah. Hati yang keras juga tidak merasa takut dan akan janji dan ancaman Allah. Ia juga tidak mampu membedakan perbuatan makruh dan munkar, serta justru lebih cinta kepada hal-hal duniawi. Baiklah, selanjutnya adalah cara menghindari sifat tercela. Yang pertama itu adalah cara menghindari sifat ghadab. Yang pertama, melatih relaksasi dan teknis pernafasan untuk mengatasi stres. Yang kedua, belajar mengidentifikasi pemicu kemarahan dan mengembangkan strategi penyelesaian konflik. Yang ketiga, mengkomunikasikan efektif dengan berbicara dengan tenang dan mengungkapkan perasaan yang jelas. Yang kelima adalah membaca ta'awuz. Bagi seorang yang sudah dihinggapi perasaan marah dan emosi, dianjurkan untuk segera membaca ta'awuz agar terhindar dari godaan syaitan. Bacaannya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kelima, merubah posisi saat sedang marah. Dianjurkan untuk merubah posisi. Misalnya, ketika sedang berdiri, hendaklah bersegera untuk duduk. Jika kemarahan belum juga reda, maka segeralah berbaring. Hal ini kerana orang yang sedang marah cenderung ingin lebih tinggi dari orang lain. Rasulullah SAW mengajarkan agar orang yang sedang marah mengambil posisi yang lebih rendah untuk meredam kemarahannya. Yang keenam, diam atau tidak berbicara ketika marah, maka emosi seseorang akan meningkat sehingga bisa menyebabkannya melakukan sesuatu yang berbahaya dan melepas kendali. Untuk itu, sebaiknya seseorang yang sedang marah sedapat mungkin berubah untuk diam, tenang, rileks dan agar bisa meredakan emosi.
Yang ketujuh, mewudukan air wuduk dapat memberikan efektif tenang bagi orang yang sedang marah serta meredakan api kemarahan di dalam hati agar tidak meledak-ledak dan menyakiti orang lain. Yang kedelapan, mengingat wasiat Rasulullah SAW dan janji Allah Subhanahu wa taala yang pernah berulang kali memberikan nasihat ketika seorang memintanya, iaitu jangan engkau marah. Yang kedua, cara menghindari sifat tamak. Yang pertama, mempraktikkan bersyukur dan menghargai apa yang sudah dimiliki. Yang kedua, tetap fokus pada nilai-nilai non-material seperti hubungan sosial, kebahagiaan dan pertumbuhan diri pribadi. Yang ketiga, menetapkan tujuan dan realistis dan menyadari bahawa kekayaan material tidak selalu membawa kepada kebahagiaan. Yang ketiga adalah membiasakan diri sering membaca Al-Quran. Yang keempat, meneladani kisah-kisah sahabat Rasulullah SAW supaya kita bertahan keimanannya. Yang keempat, sering berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari sifat rakus dan serakah. Yang ketujuh, membiasakan diri hidup sederhana. Yang kedelapan, jangan membiasakan cemas berlebih terhadap kondisi di masa mendatang. Yang ketiga, cara menghindari sifat keras hati. Yang pertama iaitu praktik empati dengan mencuba memahami pandangan orang lain. Yang kedua, menerima kritik dan dengan bijak dan bersedia untuk mempertimbangkan perspektif yang berbeza. Yang ketiga, membuka diri terhadap perubahan dan belajar untuk menjadi lebih fleksibel dalam berfikir. Yang keempat, membaca Al-Quran disertai perenungan. Yang kelima, mengatur pola makan agar perut tidak kenyang. Yang kelima, bangun malam. Yang keenam, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, bergaul dengan orang-orang saleh. Yang kedelapan, merepati kepada orang lain. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya terangkan tentang sifat dan akhlak tercela. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.